Modal napas dong korek. Hah? Modal napas gua. Pakai. Jadi hari apa dah? Lebaran? Jumat. Dumdep. Emang Jumat depan? Iya lah. Ini tanggal berapa sih? 13. Oh iya benar. Lihat kalender. Batu bat dikatanya. Iya. Orang sih. Gue kan matematika gue bagus, Pak. Wah, juga. Tapi pakai kalkulator. Tapi ngomong-ngomong lo ini enggak, sini koreknya minjem lah. Gua Monas. Lo mau ikut enggak? Jogja. Jujur, pengen banget, jujur. Izin, pengen. Tapi ini enggak. Lo takbiran dagang nggak sih sebenarnya finalnya Itu gimana? dia, gua belum ada keputusan. Tapi menurut feeling lo rame nggak? Kalau menurut feeling lo, sorry ya, biasanya nih, gua nggak tahu nih, maksud gua kayak lo nih, kata lo kan, boleh nggak sih ngomongnya? Ya terserah deh, maksudnya gini nih, biasanya kan malam takbiran nih, lo sama teman-teman lo mabora tuh. Gue? Lah emang iya kan? Enggak, tergantung. Gue tuh mabora tergantung coy. Cil, jujur gue sekarang tergantung. Enggak, maksud gue biasanya dulu. Oh enggak, tahun lalu enggak. Pas lebarannya, wah. Oh pas lebarannya? Pas lebarannya, malamnya tahun lalu iya lebarannya malamnya. Oh kacau. Lebaran pertama? Lebaran pertamanya. Oh berarti dalam arti dapet THR banyak bla bla gitu. Kacau tuh. Nah tapi kan kalau misalkan malam takbiran tuh lo nggak maboran nih, nggak mabok nih, dalam arti apa namanya, berarti feeling lo gimana soal rokok tuh? Gue mikirnya gini loh, kalau misalkan nih kayak lo nih contohnya di dekat lo dulu nih, misalkan malam takbiran nih selesai puasa gini-gini, pembukaan lah, mabuk lah gini-gini, berarti kan orang beli banyak rokok nih gitu-gitu. Menurut feeling lo gimana? Jujur gue masih 50-50 tentang itu, karena gue nggak bisa menebak, soalnya bisa pada pulang kampung semua. Nah, gue baru pengen ngomong, bukannya pada itu. balik kampung. Nah itu dia, cuman kan balik lagi ya, ketika orang ini kan pasti banyak yang lewat malam takbiran. Iya sih. Banyak orang yang keluar. Nah di situ gue dilemanya di situ. Oh, iya bener sih. Cuman kalau misalkan buat libur ya sebenarnya sih mendingan libur. Cuman kan gini ya, nggak tahu anjingnya gue sekarang nih. Woi, Datut lewatnya gue botakin pala lu. nggak keribu lah gitu. Bukan kopi keribu, kopi botak. Gak tahu ya. Jujur yang ada di otak gue udah nyari duit aja sebenarnya. Tapi sih ya, kalau misalnya lo ikut juga, gue sebenarnya kasihan sama lo. Cuma 3 hari doang. Gitu loh. Sebenarnya sih buat istirahat gue sih. Bingung sih gue maksudnya. Jujur ya, lebaran gue ada dari keluarga bokap tuh nyuruh gue datang ke Bogor karena gue udah berapa tahun lebaran gue gak pernah datang. Lah kemarin ziarah ke sono kan? Enggak, maksudnya ke keluarganya bokap, ngumpul bareng keluarga bokap. Sebenarnya di Bogor keluarga bokap atau keluarga nyokap sih? Kalau di Bogor tuh kampung kuburan nyokap gue ada beda lagi nih anak. Jadi anak nyewa gue tuh beli rumah di sana. Nah jadi tuh kakaknya bokap gue nih dia di sono, beda Bogornya. Bogor kota? Bukan Bogor puncak kan? Daerah-daerah Lewiliang lah dia jatuh lebih ke sono. Kalau gue kan masih nyokap kan almarhum kan di Cibeteng. Terus? Jadi gue udah berapa tahun nggak pernah kumpul keluarga dari keluarga bokap. Kalau yang kita di makam kemarin apa? Daerah mana tuh? Meruya. Nah Meruya itu keluarga siapa? Keluarga nyokap. Oh nyokap. Lah kalau bokap tuh lebih kemana sih? Bokap ya. Asli mana? Mana ya dia? Aduh.
Jujur sih, gua ngobrol sama bokap gue ya. Dia tuh dulunya tuh ya di Pademangan. Jadi keluarga di Pademangan sekarang udah nggak ada apa gimana sih? Ya di Pademangan tuh gua pindah ke Bogor. Oh, pada pindah ke sono. Tapi Kaisar Solo Nah, ada tahu. rencana nggak Dia masih belum tahu bang, balik kampung apa nggak? masih belum tahu. Gue nanya ibu bos juga belum tahu. Kalau di Solo tuh si Kaisar Solo tuh, Pangeran Solo. Pangeran Solo itu apa namanya? Di Solo itu kampung dia apa gimana sih maksudnya? Iya, Kampung bokapnya. enggak kampungnya dia. Intinya dia tuh SMA sampai kuliah di Solo. Jadi lebih hidupnya di Solo dia. Nah, kalau ke Solo itu rumah siapa ya? Rumahnya dia Itu sekarang kan dia tinggal di Jakarta nih. Itu siapa yang ngejaga? ada. Saudaranya lebih. Nggak tahu gue siapa yang jaga. Tapi jelas ada orang. Nggak kosong. Tapi lu pernah ke sana nggak? Pernah. Gue kirain lu nggak pernah ke sana. First time gue malah tuh 2022 sendirian dok ke Solo gue. Sendirian tuh. Sendirian gue. Alonan tuh lu. Sendirian. Naik kereta. Iya. Sendirian gue first time. Berapa jam sih? 2022. Tergantung keretanya bang. Kalau yang Bengawan 6.15 dari Senen. Bengawan Solo. Iya nyampe stasiun Solo, gue lupa stasiunnya tuh. Bukan balapan, satu lagi gue lupa. Alah pokoknya itu nyampe jam 4:30 dah, 4.15. Oh jam 6.15 sore. Oh jadi lumayan juga 4.15, jam 4:30 kurang. Ibarat 11 jam tuh ya. Iya di Lumayan kereta. Tapi dari turun stasiun jauh apa deket? Enggak lumayan jauh sih. Sini GBK lah rumahnya. Oh. Enggak jauh. Nah itu lo dijemput apa ngegojek? Gue naik Gojek. Berapa pak gojek kesana teh? Ingat nggak itu tahun berapa? 2022 ya? Nggak tahu gua. Sama kok kayak di sini harganya. 12-13 ribu. Oh murah dong. Iya. Oh maksud gua. Ayo bang. Maksud gua ngegojek atau dulu emang udah ada gojek? Udah, di era itu Itu ada. Gojek itu? Mhm. Oh, gua Bahkan kira. yang nganter gue itu pernah di Jakarta. Gua kirain ini nggak kedinginan tuh. I don't know. Bacot lu gede banget anjing. Tapi bukan tipe gua kayak. Ya senyamannya dia aja. Gue nggak mau berkomentar tentang hidup orang. Enggak maksud gua bukan tipe gua nggak suka cewek-cewek kecil imut gitu. Jujur gue iya. Iya juga sama. Wah, lu suka berarti lu tipe lu gimana? Tobrut. Hah? Agak berisi lah. Oh. Agak berisi lah intinya ya, agak Berarti berisi. ini juga lu, Pak. Biasanya setahu gua. Enggak. Intinya enggak semua orang begitu juga ya. Biasanya kalau misalnya lu nih badan gede nih, biasanya tuh nyarinya yang kecil gitu. Kalau gua nih udah kecil, gua nggak mau nyari yang gede, nggak mau nyari yang kecil, gua pasti yang gede gua nyari. Tapi enggak sih, intinya sih intinya sih dari semua seleksi gue kayaknya yang kemarin sih. Kayaknya. Dan tadi gue ngobrol ya sama Adian anak monyet itu. Udah balik nih? Udah balik. Lu anterin apa? Ya tadi kan dia balik nganterin gue kesini. Gue ngobrol kan gue sempat bicara. Oh Adian si yang ini yang terjerumus itu? Iya. Oh gua Septian kira udah balik. Gua Septian kira udah balik. Septian. Septian udah balik. Adian tadi kan gua Kemarin ngobrol. ngikut dia? Enggak. Terus lanjut. Gue ngobrol sama Adian tentang cewek gini gue giniin bel. Anaknya Pak Ade itu cakep gue bilang. Pak D emang? Pak Ade Sidomulyo anaknya cakep pak. Oh, Kalau menurut pandangan gue. gua nggak pernah tahu. Karena- Emang pernah bawa ke sini? Itu ada. Oh sekarang lagi di sini. Ada. Ibu
Istri juga istri. Enggak tahu, anaknya doang yang cewek. Cakep anaknya Pak Ade. Terus langsung ada yang nyeletuk. Bel, ada pepatah yang ngomong lu cari wanita itu yang setara. Langsung gua gas di situ. Bel. Ini Bel. Ketika Menarik nih apaan? gua langsung berbicara ya. Aduh izin nih, gue sebenarnya nggak mau di depan kamera ngomong kayak gini. Nggak apa-apa, aman kan kita ngalor ngidul aja. Sebenarnya Bel, gue bilang, kalau misalkan, ayo bang, lu kalau misalkan kita nih, kalau mau nyari yang kayak gitu, ya kita bikin hidup kita setara sama dia Bel, gue bilang. Kita kejar dia, bukan malah pemikiran lu kayak gini, sama aja. Ibarat kata lu perang tuh udah kalah duluan. Kalau menurut perspektif gue ya, kalau misalkan dia nggak setara, kita bikin setara sama dia. Kita kejar levelnya dia, kita buat setara, kita bikin selevel sama dia. Jangan pernah lu takut sama proses lu, gue bilang. Banyak orang yang pengen sukses tapi nggak pengen prosesnya. Wah itu udah berat. Obsesi itu lo ya. Berat gue bilang. Enggak, itu namanya lo obsesi namanya. Perspektif gua. Iya. Tapi lo tadi menurut perspektif gua kan? Iya. Boleh. Gue gitu, gue bicara. Jangan pernah lo. Kalau misalnya itu ya lu jadiin acuan kalau lu mau dapetin dia ya lu bikin setara sama dia gitu loh. Terus dia jawabnya apa? Iya Bel gini. Oh nggak dipatahin? Enggak lah. Nggak asik banget tuh, nggak jadi perdebatan tuh. Ya. Iya bang. Bisa tuh jadi perdebatan, maksud gua perspektif orang kan beda-beda. Iya. Maksud gua. Coba tapi kalau ya ibaratnya ada bagusnya ada enggaknya gitu juga. Ya tapi kan tadi gua ngomong lagi, berarti lo orang obses ya. Obses itu kan ya gua harus setara nih gimana Iya. pun caranya dan lo gua kejar. Nah, dan positifnya juga dalam artian lo seperti itu. Ini cewek pantas nggak gua kejar? iya. Gitu. Karena ya gimana Bel? Karena menurut gue giniin. Ketika hati dan pikiran lu udah selaras, Tuhan pasti akan mendukung. Selesai. Positif thinking. Udah sih Bel, selalu aja ya. Lu jangan pernah gini. Bel, kalau lu bilang pepatah, gue juga punya, gue gitu nah. Lu lihat aja, ketika pohon itu tumbuh, gak banyak orang tahu. Tapi ketika pohon itu tumbang, banyak orang semua yang mendengar. Jadilah hidup lu seperti pohon, gue bilang. Anjay. Lu Kata-kata tumbang, hari ini. lu jangan pernah hidup lu dibikin tumbang karena orang itu bakal tahu lu. Hidup tuh lu terus berproses nanjak. Lu lihat aja gua kalau mau bikin apa-apa, gak pernah kan ada yang gua kasih tau planning gua apa. Tahu-tahu gua buka jeder. Lu lihat gua kayak gini-gini, tapi pemikiran gua udah 5 tahun ke depan. Gede. Izin. Kalau gua bukan ya, maksud gua ngobrol itu aja. Terserah sih bukan angen. Iya, paham gua. Maksud gua Iya. mau ngomong gini. Si siapa namanya? Adian. Adiannya gimana menurut lo, Pak? Ya, dia nerimanya gimana? Iya juga sih Bel gini, gue juga harus berubah gini. Iyalah gue bilang. Tapi ngomongin ya namanya disclaimer ya, maksudnya namanya orang sukses itu kan jalannya beda-beda ya. Tapi ya intinya banyak juga yang ngomong kayak gini loh Pak. Misalkan ada orang yang gini nih, yang kata lo 5 tahun ke depan gue udah begini. Tapi tuh ada juga orang yang kayak gini juga loh Pak. Ya, yang penting hari besok aja dulu. Ngerti ya maksud gue? Besok aja dulu apa gini. Dan untuk selanjutnya besok ya pikiran lagi aja hari ini. Ya pokoknya ada yang kayak gitu ada. Ada yang pemikirannya untuk hari ini besok ada banyak. Cuman kan ketika lu mau tumbuh dan grow, ya lu mikirin tuh gak cuma hari ini dan besok gitu. Di 5 tahun ke depan gitu. Iya, cuman makanya gue pengen ketika di 2030 ya mudah-mudahan Allah mendengar doa si pemuda sialan ini. Amin. Ya cuman kadang gini loh baik. Ada orang misalkan nih jatuhnya konteksnya gini ya. Dia ini udah sukses nih. Nah dia ngeplan nih. Gua harus begini. Ternyata kepleset nih. Nah dia dari situ tuh ya namanya pengalaman ya. Jatuh. Kayaknya sekarang gua nggak mikirin masa depan gini. Kayaknya jadinya tuh intinya tuh kayaknya otak kita tuh lebih kencang sebenarnya. Dalam arti 5 tahun gue gini. Berarti gue harus gini terplanning lah ibaratnya. Berarti kan gue harus kerja keras nih. Iya.
Nah di situ seiring perjalanan waktu dia kepleset nih. Nah sekarang polanya berubah jadi kayak mikir, gue sekarang kayaknya untuk mikirin kayak gitu ke depan gini kayaknya udah enggak deh, kayaknya gue lebih baik mikir sekarang ini gue udah mikir besok nih, misalnya besok ya udah besok pikirin lagi, tapi tetap terplanning gitu loh maksudnya. Karena bisa jadi yang kayak gitu maksudnya dalam arti kasusnya itu ya karena terlalu mikirin jauh tuh bikin beban apa gini Iya, Bang. soalnya kalau misalkan dalam artian gini loh, kalau planningnya kagak tersusun dengan baik, jadinya agak kecewa gini-gini ya. Jadi dia ada orang yang lebih hari ini gini. Kalau misalkan gua nggak ini, gua nggak kecewa nih gitu-gitu. Ya plus minus lah. Iya. Di sini obsesi gini-gini, ntar kalau ini kecewa apa gitu loh, bagus juga. Cuman kalau di sini biar dia hidup dia lebih tenang gitu-gitu. Cuman Tapi sih ya udah, lo dulu dah. nggak, maksud gua cuman ya kebanyakan sih orang-orang yang kayak gitu tuh ya orang yang udah sukses gitu-gitu loh Pak. Ya. Kalau untuk kita nih kayaknya emang intinya sih ya udah kerja keras konsisten gitu-gitu aja. Tapi kalau misalnya, sorry Bang, gue bilang kalau misalnya lo tadi bilang ketika udah hidupnya udah mulai nanjak, terus jatuh lagi kepleset, dia malah pemikirannya, plannya beda, itu malah menurut gue salah sih. Karena ketika lu udah jatuh lagi ya lu dengan lebih mudah caranya, lebih tahu untuk bangkit sebenarnya. Iya jatuh lebih, gue mau ngomong lagi sebenarnya ya dia dalam arti ya gue harus bangkit, tapi gue lebih gimana lebih ya soft aja gitu loh. caranya, lebih pelan-pelan jalannya. Kalau dulu tuh ibaratnya kalau dulu tuh emang gue ngejer banget nih. Ya, lari. Ketika gue jatuh berarti gue harus pelan-pelan nih, ada luka gue. Oh ya. Soalnya kalau yang pertama itu kecewanya lebih berat gitu loh, karena apa namanya, planning gua nggak kayak ini. Tapi kalau yang ini lebih soft gitu loh, misalnya gini ya udah pikirin lagi besok gitu ya plus minus lah. Iya, tapi ya kayak sorry ya gue bilang, mau gimana ya, ketika lu udah punya planning ke depan, tetap lu harus ada sisain ruang ikhlas. Ketika kehidupan lu tidak berjalan dengan baik, ya udah, ketika ini kan bukan kemauan lu, kemauan Tuhan, ya udah, intinya Tuhan itu ngasih kita yang lebih baik. Ya makanya yang gue bilang sebenarnya kalau yang kayak gitu tuh ya cara orang sukses ya beda-beda lah. Makanya terus tadi Adian juga, iya sih Bel, bener juga ya, nggak tahu lu kedepannya tuh bakal gimana. Iyalah, selagi lu masih jadi manusia jangan pernah lu meremehkan manusia, udah, karena kita nggak pernah tahu. Langsung ada lagi tuh kata-kata gue tuh, lata takhir madunaka falikulikan lagi mazia. Anjay. Janganlah engkau menghina seseorang yang lebih rendah dari kamu, karena sesuatu kerendahan itu pasti ada kelebihan. Tapi ngomong-ngomong nih, dari awal itu tuh konsepnya beda itu Pak Is. Kan awalnya omongan itu dia nggak ngerendahin, kok ujungnya kan ngerendahin. Enggak, kan dia ngomong ada perkataan, tapi kita nggak tahu juga. Nah itu Bel, tapi kita nggak tahu juga 5 tahun ke depan itu, makanya gue keluarin kata-kata itu. Nah langsung Bel, gue bukannya dia ngatain gue bagaimana, gue langsung ngasih statement itu, gue langsung ngeluarin kata-kata itu ya biar dia itu, supaya dia itu nggak menghina gitu loh, lebih orang yang lebih rendah daripada dia. Iyalah, gila, ngapain ngerasa diri lebih baik? Nggak bisa. Orang ibaratnya gimana ya, ya sampai di titik ini ya jangan pernah kayak gitu gila. Yang ada ujung-ujungnya kan kalau kita kayak gitu kan apa ya, itu kan kita Jumawa. Iya, dan itu juga kita punya sifat dengki ujung-ujungnya kan kayak gitu kan. Intinya lu ngerasa lebih baik daripada yang kemarin aja, alhamdulillah. Iya. Kayak gue sekarang aja, seenggaknya gue punya 2 wishlist, 1 udah kecontreng, tinggal 1 lagi. Apa? HP. Terus Motor 1 lagi. oh iya, berarti lu 2 nih? Dua dulu. Gue banyak lagi Pak. Kan gue bilang gue 2 dulu, wishlist yang tahun kemarin. Iya emang harus gitu. Jadi tuh ya gue nggak tahu ya bener apa nggak, tapi gue ngerasa diri gue lebih tertata kayak gini loh Pak. Emang kayak gitu Pak. Ada orang yang bilang nih, lu ya biar hidup lu lebih tertata gini-gini, setahun ini wishlist lu apa? Misalkan wishlist lu ini itu gitu loh. Nah nanti kalau misalnya udah kecontreng gini-gini,
Misal 5 nih, udah kecontreng 2. Ntar tahun besok wishlist lu 5, tambahin lagi apa? Apa? Nah, Ya, ini tetep kejar harus gitu. kejar. Gue jujur wishlist gue 5. Satu yang udah kecontreng. Sepeda gue terus wishlist gue benerin sepeda. Ya udah bener. Ya kan setidaknya ada yang sudah kecontreng dalam satu tahun kan. Tapi dalam artian ya Pak, kalau gue emang sih jujur hidup tuh lebih tertata loh Pak. Kalau kayak gitu Pak. Karena kita punya planning dan itu tuh nggak keluar dari otak kita. Iya lagi. Kalau semua itu ke planning apa ya ibaratnya pikiran kita dan energi positif itu tuh selalu ada di otak kita kayaknya ngikut tuh. Kalau menurut gue setuju sih sama orang itu tuh bilang kayak gitu tuh. Keren tuh kata-kata. Gua dong. Bukan kata-kata. Enggak lah ada orang lain. Oh, Nah, ada. keren tuh kata-katanya. Wishlist gini ya emang harus kayak gitu. Tapi gue mau ngomong gini dalam artian ya walaupun misalkan kayak gue nih, Om. ya Bang, planning gue ada 5, gini kecontreng 1, ya walaupun itu ada kontribusi istri gue ya, ngerti gak maksud gue? Setidaknya sudah ada. Iya. Dan itu gue bangga dengan diri gue sendiri. Iya emang harus. Ternyata gue bisa ya. Yang awalnya mikirnya gue gimana ya bang, bisa nggak ya? Tapi kalau misalnya gue mau ngoreksi motor, nih gue permasalahan gini sih Pak I, yang gue liat dulu ya, lu tuh Pak I, lu ada duit dikit nih, bukan dikit lah, banyak nih. Misalnya contoh lu ada duit GoPay nih, pikiran lu udah kemana-mana, pikiran lu udah terkontaminasi sama Dendi berbicara. Apa? Self reward anjing. Tapi kan self reward enggak, tar dulu bang. Guys, Masih 1,5 Pak? gini guys, 1. self reward itu perlu. Ya, self reward itu perlu. Ya kalau lu punya Apa? duit, lu Ada self reward, it's ini. okay. Campur teri tapi. Bawang, Itu pemikiran bihun, bangsat sebenarnya. apalagi? Bangsat sebenarnya kalau pemikiran itu menurut gue ya. Apalagi? Tapi, ya, Kuah mau? gue lakukan itu dengan kesenangan gimana? Sambal? Berapa? 17. Kerupuk mau Pak? Hah? Kerupuk putih? Hah? Itu. Oh, sendok gua kiri. Yes. Oke. Masih Bang. Assalamualaikum. Self reward. hidup. Enggak. Hidup. Bentar, kalau itu hidup. ntar dulu nih bisa didebatin kalau itu ya self reward itu kan perlu juga. Iya, ketika maksud otak lu tidak bisa berpikir dengan baik, lu baik lagi nggak? Oke. Ih, tadi ada yang tabrakan coy di depan, sumpah. Mungkin macet kali lu, soalnya tadi ada mobil kebalik pas gue isi bensin. Enggak, maksudnya yang rame itu di pom bensinnya. Enggak, tadi enggak. Ya di CL, kalau di sini enggak. Ya udah. Iya, Bang. Sahur. Ayo, Bang. Ya udah, lu balik lagi kan? Sekalian isi bensin kan, ya udah. Ya udah, ayo. Oke, gimana? Nih balik lagi nih, kalau misalkan self reward itu perlu ketika otak lu
Udah biasa diajak mikir, ya lo harus mencairkan suasana. Ya kan gue bilang hidup, itu namanya hidup, Ya. Pak. Hidup. Tapi nggak apa-apa, waktu lo masih panjang kok sampai akhir tahun kan. Ya, Tapi rencana motor apa? ya belum tahu sih. Seada duitnya aja gua dulu. Gua nggak mau bergaya-gaya. Bukan masalah gaya-gaya, ya nggak mungkin juga lo bisa gaya-gayaan sekarang. Maksudnya dalam arti ya seenggaknya motor metik. Ya Metik, gitu. metik. Intinya Iya, metik dulu lah, maksudnya buat kan kerjaan nggak- dulu aja. Iya, Setidaknya buat jadi kuda aja. ya kalau lo ngomongnya mau JTX, ya nggak, itu terlalu tinggi juga gitu maksudnya. Bisa kok. Bisa Kalau gua kok. usahain, Entut. Udah, gue pengen berak. gak percaya dia. Lu